Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terakhir kita sudah selesai ya Al-Haq. Aqsal lisan sudah belum? Sudah. Qaf dan kaf? Sudah. Ya. Sudah. Sampai kaf ya? Bukan kaf. Nah, kaf. Pakai fa. Dilatih. Kaifa. Nah. Apa sudah semua? Sin, jim? Udah, Ustaz. Kayaknya udah ya. Kita lanjut. Waslu fajri musilu ya waddadu min hafadihi idwaliya ladrasa min aisara aw yumnaha. Nah, ini hujah untuk huruf dhad timmatan kama qala Imam Ibnu Jazari fi maqdimatihi al-muqaddimah fi ma yajibu ala qari'il Qur'ani ayyama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Ini poinnya sebenarnya untuk huruf dot. Poinnya ialah di sini, di posisi yang berwarna biru ini. Untuk agar dotnya itu sempurna, maka antum lebih tekankan. Ini matang banget, nyangkut kayaknya. Takut patah ya, copot. Baik, cukup. Bisa kelahiran gitu ya. Nah, adapun yang kuning ini makhrajnya lam dan dijelaskan ya. Di sini dijelaskan di poin yang atas. Antum bisa buka bukunya. Sudah dibuka semuanya? Nah, jadi benar-benar menekan di posisi makhrajnya dhad. Adapun yang makhrajnya lam ini hanya sisa, misalnya efek dari istitolahnya huruf dhad. Istitolahnya huruf dhad. Dan yang membedakan dhad dengan dha sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jazari di dalam bab dhad sama dha. Wadda bistitanatin wa makhraji mayyiz min adh-dha'i wa kulluha taji. Wadda istitanah. Jadi membedakan huruf dhad sama dha di istitolahnya. Karena orang Arab kesulitan untuk membedakan kedua huruf ini. Untuk kedua huruf dhad dan dha. Nah, kalaulah kita meninggalkan sifat huruf sifat istitolahnya dhad, maka lebih condong mirip ke huruf dha. Walaupun tidak di makhrajnya huruf dha, yaitu ujung lisan bertemu dengan ujung gigi jari atas. Nah, mirip-mirip. Atau kalau ujung lidahnya ini masuk ke pangkal gigi jari atas. Ke pangkal gigi jari atas bunyinya kayak to, walau to, walau to, walau. Makanya di sini sifat ialah membedakan semua huruf, walaupun sama di mana makhraj. Baik, di sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Apa yang bingung, Pak? Nah, ini penjelasan selanjutnya ya, posisi lidah yang sisi. Jadi sisi itu memiliki dua makhraj. Ada huruf dhad dan lam. Sisi kanan kiri dari setengah ke depan, ini setengah depan sampai ke belakang itu punya dhad. Depan sampai ke ujung punya huruf lam. Fokusnya di 4 geraham ini. Kalau udah dewasa, geraham yang akhir yang ini sudah tumbuh,
di usia 25 biasanya. Berarti kurang lebihnya di sini ya, keempat ini. Kalau yang belum tumbuh ya berarti baru 3. Gigi geraham. Sudah tumbuh kan? Berarti sudah dewasa. Nah, intinya 25 biasanya di usia 25 sama 26 itu baru mulai tumbuh yang geraham belakang. Harus ditekan apa ditempelin? Tekan. Walau kalau nggak begitu istitolahnya kurang tepat, biasanya kurang mantap. Walau jadi harus sekedar nempel aja. Walau jangan sampai bunyi o ya, karena kebanyakan bunyi o. Walau do o walau do beda tebal dengan vokal o beda. Nah, jangan bunyi o, jangan bunyi o. Nah, intinya kalau yang kuning ini hanya sekedarnya nih baru nempel. Ya, yang kuning ini makhrajnya lam ini hanya sekedar nempel. Yang ditekan yang di posisi birunya, hijaunya. Nah, dari sini ada yang belum dipahami? Cukup paham? Berarti bisa praktek. Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada pertanyaan berarti kelas. Gimana? Ada kewajiban harus nempel apa enggak? Dia kalau nggak nempel berarti ada yang kurang tepat di sifat istitolah ya. Walau ya ada walau neken baru ini sisa aja sisa. Nempel dengan nekan beda nggak bahasanya? Sama. Beda. Walau jadi kalau dot nggak ada istitolahnya bunyi kayak untuk walau minal zuluma apa minal zuluma pakai apa? Oh, nah. Baik, betul. Do tuh apa lidahnya tuh kena di duanya apa satu doang? Antum bisanya mana? Karena para ulama menjelaskan boleh sisi saja, salah satunya. Kalau bisa keduanya itu lebih ahsan, lebih bagus. Terus yang salah satu kena di atas apa di bawah? Gimana? Ujung lidah. Ujung lidah kenapa? Yang kena atas. Iya atas, makhrajnya lam. Ini posisi atas ini. Jadi gambar ini ciri-ciri bagian atas langit-langit itu begini. Jadi tidak rata. Ini namanya langit-langit atas. Jadi jangan dilihat gambarnya karena di bawah ini bahwasanya tempat di bawah kan. Ya. Jadi gambar itu hanya untuk membantu membayangkan aja imajinasi kita untuk lebih tepat bagaimana mengucapkan hurufnya. Jangan monoton to. Nah, ini bacaan saya dulu juga begitu. Ya tidak perlu disesali, cukup dipahami saja. Jadi kita bisa mengarahkan teman-teman yang lain karena kita sudah lebih mengetahui untuk lebih tepat lagi, sempurna lagi. Nggak ada monyong hanya milik dhamma. Apa dalilnya dhamma? Ayo, masih ada ingat nggak? Qala Imam Ahmad At-Taybi dalam Lumah At-Taybi, apa dalilnya dhamma? Masih ada ingat nggak? Lupa pada diem. Ini pura-pura ingat apa nggak ingat?
Kan kadang ada orang yang pura-pura nggak ingat itu. Ayo, perlu ada hadiah. Wa kullu madmumin falam yatimma illa bidhammi syafataini thumma. Nah, hanya itu saja. Dhammah itu ya monyong, sudah selesai. Berarti kalau memonyongkan ketika mengucapkan huruf istilah atau huruf tebal, benar atau salah? Salah. Dan ini dikritisi oleh para masyayikh. Ya, sebagian kita terlalu berlebih-lebihan dalam menggerakkan kedua mulut. Nah. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan sampai bu walau bu. Makhrajnya di mana sih? Makhrajnya di mana? Lidah. Sisi lidah bertemu dengan gigi gerahaman. Selesai. Antum pahami itu berarti mulut pengaruh nggak bibir? Tidak. Kecuali dia berharokat dhammah saja. Selesai. Nah, ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Silahkan praktek siapa yang mau. Ini dipanjangkan aja ya, diberikan alif, ini ya, panjangkan aja. Itu mah. Nggak disukunkan. Enggak, jangan disukunkan, berat. Karena kan fokusnya ke dotnya kan, bukan di hamzahnya. Kalau ini kan di hamzahnya. Ini saya tekan nama ya. Anda belum kasih masukan ke beliau. Tonton, yang keras ya. Yang di depan aja, kelihatan kan? Nah, huruf satu aja, satu huruf saja. Itu Enggak itu. Kelihatan enggak? Nah, tonton. Enggak, bukan walau do, di, du, al. Jangan do, enggak ada hamzah. Mafi hamzah, do. Do langsung aja. Jangan du, istitolah dulu. Huruf dot ambilnya dari belakang ke depan. Belakang ke depan. Du, nah. Jangan do, lepas. Ini lepas dari sifat itbaknya tuh. Bo, jangan out. Boleh sisi kanan saja atau kiri. Out, tapi nggak boleh ereng-ereng ya. Ya sebisanya, sebisanya. Karena para masih hanya kebanyakan saya hanya dilihat suaranya saja, nggak pernah melihat mulutnya. Ada yang begitu. Mau mengambil kanan saja atau kiri saja, yang penting hasilnya sama nggak masalah. Cuma yang dikomentari apa? Miring-miringnya. Miring. Ada semua. Ini berlebihan. Betul. Sekali lagi. Out, jangan kelamaan. Ini satu harokat. Out. Nah, panjangkan. Albo. Albo, iri, udu. Silakan. Kalau
Kalau berat antum fathahkan aja hamzahnya. Abo, dotnya panjangkan dengan mat. Abo, nah, lil hawa'i tantahi. Mat itu lil hawa'i tantahi, selesai hawanya. Kalau bo, ini ada hamzahnya. Bo saja, duha, nah, duha, abo saja, a'la, selesai. Nah, Adi boleh pakai fathah aja kalau susah. Kalau idhi ntar berat nih, idhi. Karena hamzah itu kuat, dot itu ngalir. Ini berat. Langsung aja. Adi. Langsung. Aldo yang tadi yang bagus. Kalau ini ada hamzah lagi. Aldo. Nah. Nah, terus sekali lagi dotnya. Udu. Du. Nah, terus tasdid. Albo. Baik. Silakan yang mau coba contoh bawahnya. Kotak bawahnya. Satu baris ya. Wa'aradna. Nah. Dikit lagi kurang ngalir dikit aja. Nah. Yanquduna. Jangan nah. Yanquduna. Nah. Iya, jangan ne. Ini miring. Ne. Yanquduna. Nah. Bighadabin. Nah, asal. Lanjut baris bawahnya lagi. Yang kedua siapa? Wais. Fadlan. Jangan fadlan. Ini disimpan. Fadlan lepas. Lan. La. Iya itu. Masih terlalu disimpan aja ya. Antum latih terus. Lanjut. Ini ain. Biba'dhiha. Nah, seperti itu. Sekali lagi. Nah. Sekali lagi. Nah. Baik. Baik. Hasan. Ada yang mau coba lagi? Zikir. Man. Yang mana ini? Kelihatan nggak? Sekali lagi. Nah. Biba'dhiha. Baik. Ba'dukum. Nah. Tardaha. Baik. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan di sini? Apa? Belum coba. Saya nanya, yang mau nanya, ntar dulu. Ada yang mau nanya kan enggak? Kalau nggak ada berarti sudah paham semua. Insyaallah. Tinggal banyakin praktek ntar ya. Baik, tonton.
wa'aradna Wa'arud langsung. wa'aradna Nah, begini. di'afa Baik. yanqudun bighadabin Kurang mantap di dotnya. bighadabin Nah, fadla biba'diha ba'dukum tardaha sekali lagi. tardaha. Baik, yang ini. Kalau dot itu monyong kamu enggak ya? Enggak. Monyong tuh dot tuh. Monyong hanya punya domba. Dhamma. Apa dalilnya monyong? Kullu madmum falan yatim illa bi dhammi syafatayhi. Nah, barakallah. Hanya itu saya. Do enggak monyong. Jadi huruf-huruf istilah tidak dimonyongkan. Ro, enggak ro. Ro, so, yang ro, so, fasla. Nah, gitu doang. Sebenarnya kalau kita sudah tahu yang tepat, baca Quran itu lebih mudah, insyaallah. Karena min ghairi ma takallufi bil lutfi bin nutqi bila ta'assuf. Wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatun bir'in bi fakki. Jadi baca Quran itu ya lembut. Ya, apa namanya? Ya, pelan, lembut, sempurna. Enggak takalluf. Min ghairi ma takallufi. Dan semua itu tidak bakal didapatkan kata Imam Ibnu Jazari kecuali apa? Jadi nggak bisa kita membedakan mana yang sudah latihan, yang sudah biasa latihan, yang awam, kecuali dengan apa tadi? Banyaknya latihan. Ya. Jadi ketahuannya di situ. Mana yang fasih, nggak fasih, ya itu ketahuannya ketika suruh baca. Baik. Dan nasihat Al-Imam Ibnu Jazari apa? Banyak latihan lidah. Karena di lidah ada berapa huruf? Berapa makhraj? 18. Makhraj. 3. Oh, ya ada perbedaan ulama. Di buku tinggal dibuka. 18. Ini ada yang 10, ada yang 14. Berapa? 17. Ikhtilaf. Ini terlalu banyak kan? Ikhtilaf bainal fuqaha. Berapa? Masa harus diputar lagi? Udah lewat? Di awal-awal Yang punya bab buku. makhraj ada berapa itu? Makhraj bukan huruf. 18. Aduh, ini saya ketawa sendiri ini. Udah pada lihat buku soalnya. 18. 17. 3. Makhraj dengan huruf beda enggak? Iya, makhraj itu tempat keluarnya. Ada berapa di situ? 10. Kenapa ada 18? Hurufnya ada berapa? 18. Yang saya tanyakan makhraj. Hanya paham pertanyaan setelah jawaban. Fahmu soal nisful jawab. Karena ini banyak ini kan. Banyak fuqaha di sini kan. Jadi ikhtilaf bainal fuqaha. Tinggal dilihat sudah di alamat sebelum. Ikhtilaful fuqaha. Jadi huruf paling banyak di lisan. Nah, tapi kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Dan kiriran saya tanya. Lamu adnaha di muntaha. Adapun lam itu sisa dari dot sampai ke akhirnya, maksudnya ujung. Dia punya dot, punya lam, maafkan. Punya huruf lam. Dan posisi lidahnya juga tadi ya sudah antum lihat. Sini di samping ini. Nah, di sini. Jadi hanya sisi tepi lidah sampai ke ujung. Ini punya lam.
jangan salah. Karena bagi kita orang Indonesia lamnya itu ada yang di ujung gigi gila, apa gila. Nah, ada nggak? Ada. Saya dapatin ya. Kebanyakan orang Jakarta ya, Iya. yang asli. Allah. Terus hanya di ujungnya saya, jangan Allah. Ini punya nun kalau ujungnya saja. Jangan di ujungnya saja. Ingat di sisi sampai ke ujung. Sisi lidah sampai ke ujung. Yang tepi ya. Hati-hati. Baik. Karena inilah ya, huruf lam itu memiliki sifat apa? Inhiraf. Karena ketika sisi lidah ini bertemu dengan gusi, otomatis jalur suara itu tertutup. Apa makna inhiraf? Miring kan? Secara bahasa miring. Maksudnya apa? Keluarnya suara itu miring ke kanan dan ke kiri. Nah, miring ke kanan dan ke kiri. Jadi seperti ini. Nah, nanti di posisi. Adapun ro miring namun sedikit ya. Inhirafnya lebih sedikit daripada lam karena memiliki sifat takrir. Nanti di perbedaannya. Nah, ini lam. Jadi lewat kanan dan kiri. Itu makna dari inhiraf. Allah a'lam. Baik. Di sini perbedaan yang tarkim dengan yang tarkik. Intinya perbedaannya ialah naiknya pangkal lidah. Cuma bedanya pangkal lidahnya lam ketika yang tarkim ini tidak sampai derajat isti'la, hanya naik saja. Kalau isti'la lebih naik lagi. Saya bedakan sini. Allah selesai. Dan hati-hati menyertakan bibir. Allah. Enggak. Lidah ya. Dipahami ya? Jangan sampai bibir naik sedikit saja bunyinya wo. Coba aja kalau nggak percaya. Ayo mau tanyakan sini. Nanti selesai bab makhraj kita masuk bab sifat. Ada pertanyaan? Dari gambar ini dipahami? Nempel nggak dekat. Gimana? Nempel aja nggak dekat. Enggak ditekan. Kalau ditekan ntar sifatnya jadi berubah ya. Syiddah jadinya. Padahal di sini ini ya. Kembali aja tapi ada ngalirnya dikit. Jangan ditekan mah. Enggak. Jangan ditekan ya. Huruf-huruf itu nggak ada yang ditekan sebenarnya. Ya nggak ada tekanan dalam huruf. Kecuali nanti di hamzah yang sakinah atau disebutnya dengan an-nabr. Nabr. As-sama. Nabr. Seakan-akan menekan itu. Menekannya di mana? Makhrajnya. Kalau sampai kena gigi itu berarti kemajuan. Ya kalau nggak sampai di ini batasnya cuma gusi aja sebenarnya. Kalau gigi biasanya punya kayak campur-campur dal dikit gitu atau tak dikit.
al 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 al. Jadi kurang tegas akhirnya, kurang tegas. Kebanyakan sih yang kami dapati demikian ya, kurang tegas saja dalam mengucapkannya, akhirnya kurang jelas. Ada lagi yang masih ganjel apa? Insya Allah tuh paham teori lebih mudah diluruskan ketika salah ya. Ketika salah mengucapkan. Dan itu yang kami rasakan ketika sudah hafal dan sudah paham matan dasari. Baik. Ada yang mau tanya kan? Jika ada, kita lanjutkan. Silahkan yang mau praktek. Yang belum. Tunjuk diri sendiri. Silahkan siapa? Betul. Yang depan dulu ya, ntar baru belakang. Lalilu al. Dikit lagi. Lalilu al. Yang fathahnya jadi perbaiki. Al. Fathah. La. Ya, nah. lala Lalilu al. Nah, terus panjangkan. La. Ala. Ala. Nah, Ili. ini ada jangan berhenti. Ili. Nah, Ulu. tayyib. Allah. Tayyib, barakallahu. Yang lain? nggak ada lili anak lili. Lili. Siapa itu? Ada yang lain? Yang belakang tadi? Hafiz Baris yang pertama ya? Kelihatan nggak? kasih dia kacamata. Yang atas Mana? yang atas atau bawah? Yang belakang aja. Tadi yang nah, Habis. Api. wal ard wal. Nah, kalimatin sekali lagi jangan ambil kemuter mimnya. kalimatin Nah, ta'qilu terlalu over di ainnya, jangan ditekan banget. Takilu. Nah, ta'qilu dah itu over. Aduh malah perjelas itu. Jadi jangan ditekan, seakan-akan dia terlalu panjang. Enggak. Dah, itu selesai. ta'qilun Nah, la ta'lamun nah, barakallahu fiik. wa qulna Alas. Garis yang kedua silakan yang lain. Man. Gantian. Betul. Mahmud Mana dulu nih? Belakang Mahmud. dulu. Mahmud. Belakang banget. wa qulna Nah, ujung aja ujung. Kalau ini antum masuk ke makhrajnya lam tapi bunyinya nun. Terlalu berat. wa qulna Nah, qalila nah. tatluna Baik. fatalaqqa Jangan ko lepas aja. fatalaqqa Ko. Jangan berhenti di belakang. Karena kaidah mat ini benar-benar selesai. il hawa itan tahi. Fatalaq selesai. Ko dan ko mau disamar-samarkan atau tidak samar ini kurang tepat. Fatalaq lepas. fatalaqqa Nah, gampang kan? Justru kalau kita terlalu menekan kadang menyebabkan bunyi hamzah. Silakan antum Khairun. baris kedua, baris pertama dan kedua. wal ardi Nah, kalimatin nah, ta'qiluna
لا تعلمون Baik. وقلنا قليلا Baik. تتلون Baik. فتلقى Baik. Barakallah. wal ard. Kelas. Ada yang menanyakan? Pasti Gak ada. 9 menit lagi. Kita lanjut ya. Wa nunu min dharafihi taj'alu. Nah, ini untuk nun. Nun memiliki dua makhraj ya. Faisyu, ema, ujung lisan dulu dengan usi dan faisyu. Ya, selain nun sama mim tidak boleh masuk ke faisyu. Dipahami ini? Baik, langsung praktek. Mudah insyaallah. Silahkan yang lain. Contoh. Masya Allah, karena ada Ani di situ ya, makanya dia baca ya, Ani. Ayo. Na, Nam. ni, Jangan ni. Ni. ni, Iya. nu, Yang nu. Jangan di hidung semua. Setengah-setengah. Nu. nu, Nah. an, An. an, Bukan an. An. an, Ada ngalir dikit karena baini ya. an, An. an, Nah. An. Jadi jelas ya, baini itu pertengahan antara syiddah dengan khawat. Lanjut. anna, Ana. anna, Bukan anna. Ana. anna, Bukan anna. Jangan ditasdid. Panjangkan. Ana. ana, Baik. ina, Ini. ini, Panjangkan. ini, Nah. unu, Oh, baik. Ani. Baru ini anna benar. anna, Baik. Sekarang gunakan. an, Anna. anna, Baik. Panjangkan sekarang. anna, Baik. Seperti itu ya. Masya Allah. Barakallah. Ketua. Kasih jagung. Silakan, baris yang pertama. Fadl. Al-Anhar. Al-anha langsung. Al-Anhar. Ha lebih rileks. Al-Anhar. Kalau ini terlalu ada tenaga, akhirnya kayak ha. Anha. Nah, demikian. Buka lapar nih. Shayatinihim. Syayatinihim. Shayatinihim. Baik. Yuqinun. Baik. Sekali lagi. Baik, barakallahu fiik. Silakan yang baris kedua. Barakallahu. Fadhal. Man ana. Man amana Baik. inni ja'ilu aminu Oh, jangan o. A. aminu Nah. razaqnahum No. Na. razaqnahum Nah, bedanya tebal tipis begitu aja. Kalau suaranya di dalam ngumpul di mulut itu tebal. Gimana? karena istri izin Ustaz, Baik, Fadhal. istri kayaknya mau melahirkan Barakallahu. makanya Ya, dan pun semoga, banget ya. semoga Allah mudahkan antum ya. Semoga Allah mudahkan. Masyaallah. Istrinya mau lain tetap belajar. Perlu gimana? Masuk. Oh. Nah, ada yang mau tanyakan di sini? Nun. Nun.
Nggak ada? An'amta gitu agak sini dikit ya Ustaz. Kenapa? Siratal ladzina kayak agak tahan dikit, ngalir dikit ya bainnya. Baik. An'amta alaihim. Nah, intinya jangan ditekan ya. Iya. Banyak kan sih kita kekurangannya di huruf-huruf baini ya, ditekan aja. Rabbil alamin, Rabbil an'amta an'amta ada nun, ada ain, ada mim nih bainiyah semua. An'amta al-anhar. Terus kekurangan kita ketika mengucapkan huruf-huruf, kenapa belum bisa membedakan tebal tipis? Itu bisa terjadi karena pengaruh huruf tebal sebelumnya. Misal kita di sini, ini contohnya. Anhar. Hanya tipis tebal. Coba. Loh. Oh, tebal tipis di sini. Tebal. Nah, ini ha kadang ikut ke ro. Hati-hati. Anhar, baru ro. Ini kebiasaan kita ya sebenarnya. Karena huruf H memang huruf tipis. Iya, memang huruf tipis. Huruf tebal, huruf isti'la. Isti'la itu pasti tebal. Nanti ketambahan ro sama lam pada lafzul jalalah di untuk riwayat Hafs. Untuk di riwayat sebagian contohnya misal riwayat Oras itu di lam yang sebelumnya ada syaratnya ya. Sebelumnya huruf itbaq selain huruf ton. Kan kalau gimana kita hindari apa? Baca apa? Huruf tipis di tengah apa? Di sampingnya dua-duanya tuh huruf tebal. Di antara huruf tebal. Di antara huruf tebal. Dua-duanya. Fokuskan aja huruf tebalnya, selesaikan, baru tipis, selesaikan. Ya emang teorinya begitu, selesaikan. Contohnya apa? Contohnya apa? Lihat dulu. Coba. Contohnya misal, kalau ini udah lintas riwayat yang tadi. Contohnya di kalimat as-sirat. Sebagian riwayat baca kayak misal riwayat Qunbul dan Ruwais dari Yaqub, Qunbul dari Ibnu Katsir membaca dengan huruf sin. Ihdinas sirata, ihdinas si. Dikembalikan kepada tata cara orang suku Quraisy membacanya. Adapun shad kenapa diganti menjadi shad? Karena di situ ada huruf tebal semua, ra dan to. Berat bagi sebagian kabilah Arab. Nah, banyak sebenarnya kabilahnya ya. Kalau riwayatnya yang membaca dengan sin hanya dua riwayat tadi. Ya, qiraat nomor 2 dan qiraat nomor 8. Nah, adapun yang membaca ada juga yang membaca dengan isma muzai. Ihdinas sirata. Ini qiraat contohnya qiraat Hamzah dengan dua rawinya Khalaf dan Khalad. Nah, itu di kalimat as-sirat saja, bukan semuanya. Kalimat as-sirat. Kenapa? Karena tadi di tengah-tengah, di awal, setelahnya awal itu huruf tebal semua, ada ro, ada to. Ihdinas sirata, berat. Tapi kalau udah pelatihan ya biasa aja. Itu salah satu contohnya. Ada sebenarnya contohnya, cuma saya agak kelupaan. Karena waktu kemarin ada yang setoran berat di situ. Ada yang setoran berat di tengah-tengah ya, tipis di tengah-tengah pas. Kedua kanan ya, sebelumnya dan setelahnya itu tebal semua. Kayak antum sali coba. Kalau masih ada yang ingat. Nah, ada lagi mau tanya kan? Nggak ada. Kalau ada saya tanya nih. Kalau kadar panjang nun tasdid berapa harakat ya? Terus nih. Ya nun tasdid.
Dua, kebanyakan para ulama mengatakan dua. An Tapi duanya berbeda dengan mat. biasa mat. Jadi sebenarnya sama, cuma ngitungnya ya. Kalau mat itu ketika masuk sudah dihitung. Kalau gunnah itu ketika masuknya saja. An Kalau misal kalau mat udah dihitung dari awal. Dua. Kalau gunnah enggak. Dihitungnya kalau kita ngitungnya dari awal berarti kayak 3. Minan nah baru. Kalau ngitungnya dari na yang pertama. Minan nas misal. Minal kalau ngitungnya dari awal. Yang ngitungnya dari awal. Am